Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Fadila Lestari dengan NIM 2000631100058 dari kelas 4B atau D1 Pendidikan Informatika. Baik, dalam video kali ini saya akan memenuhi tugas dari dosen saya yaitu Bapak Afif dengan mata kuliah Teknik Animasi. Dalam penugasan kali ini yaitu disuruh berikan contoh 12 prinsip dasar animasi. Untuk itu di sini saya sudah mencari 12 prinsip dasar animasi. Contoh 12 prinsip dasar animasi. Kita bahas terlebih dahulu yaitu tentang prinsip dasar animasi, yaitu terdapat 12, di mana yang pertama ada solid drawing, yang kedua ada timing and spacing, yang ketiga ada squeeze and stretch, yang keempat ada anticipation, yang kelima ada slow in slow out, yang keenam ada arch, yang ketujuh ada secondary action, yang kedelapan ada follow talk and overlapping action, dan yang kesembilan ada straight ahead and post to post, dan yang ke-10 ada staying, yang ke-11 ada appeal, yang ke-12 ada exaggeration. Untuk pembahasan yang pertama yaitu solid drawing. Lah, pada solid drawing ini adalah gambar modal awal dari sebuah animasi. Maka dari itulah menggambar merupakan dasar dari pembuatan animasi. Baik tidaknya proses penggambar akan mempengaruhi hasil animasi, terutama animasi klasik. Lah, dalam animator ini harus memahami anatomi atau komposisi pencahayaan, berat hingga kesinambungan bisa dilakukannya dengan observasi meski digambar dalam gambar digital sekalipun. Adapun contoh di sini yaitu terdapat dalam video. Jadi di sini setiap gambar itu harus mudah difahami, atau animasi yang kita buat itu harus dipahami oleh orang yang dilihat, seperti itu. Baik, untuk yang kedua yaitu timing and spacing. Timing adalah penentuan waktu, kemudian spacing adalah penentuan percepatan dan perlambatan gerak, memiliki peran penting dalam pembuatan animasi. Untuk itu di sini terdapat contoh yaitu misalnya orang memukul, kemudian mulut berbicara, dan lain-lain. Untuk lebih tepatnya langsung saja kita lihat dalam video tersebut. Di sini terdapat orang memukul, itu dinamakan contoh dari timing and spacing. Selanjutnya yaitu yang ketiga, squeeze and stretch. Squeeze dan stretch ini itu keduanya merupakan upaya untuk membuat efek dramatis pada gerakan dengan menambah efek lentur pada objek atau figur. Lah, langsung saja contohnya yaitu contohnya kaki memendek dan meregang pada saat berlari. Langsung saja kita ke video. Di sini ada sebuah gambar animasi badak di mana sebuah badak ini berlari dengan menggunakan kaki memendek dan meregang saat berlari. Untuk yang keempat yaitu anticipation. Anticipation ini merupakan persiapan atau ancang-ancang untuk bergerak dalam animasi prinsip. Ini menambahkan gerak sebuah melakukan gerakan tujuannya. Lah, langsung saja contohnya yaitu orang yang akan mengambil benda, kemudian juga orang itu melihat benda, kemudian tangannya bergerak mengambil benda. Langsung saja kita ke videonya. Lah, pada video ini yaitu dimana
terdapat orang yang memanjat sebuah pohon. Untuk yang kelima yaitu slow in and slow out, di mana prinsip ini menjelaskan bahwa dalam setiap gerakan itu memiliki percepatan dan juga perlambatan yang berbeda. Pada slow in itu gerakan yang diawali dengan gerakan lambat kemudian menjadi cepat, sedangkan pada slow out yaitu gerakan di mana dimulai dengan gerakan relatif atau cepat menjadi gerakan lambat. Di sini contohnya yaitu pantulan bola ke atas akan semakin lambat. Kemudian contoh dari slow out yaitu pantulan bola ke bawah semakin cepat. Langsung saja kita ke video. Nah, ini bisa dilihat contoh dari slow in and slow out. Baik, untuk yang keenam yaitu arch. Arch sendiri ini merupakan jalur atau pola di mana sistem pergerakan tubuh baik pada manusia, hewan maupun makhluk lainnya. Kemudian langsung saja di sini contohnya yaitu dengan melambaikan tangan. Kita lihat videonya. Terdapat sebuah animasi yaitu dengan melambaikan tangan. Ini merupakan contoh dari arch. Dan untuk selanjutnya yaitu secondary action, dimana secondary action ini gerakan tambahan yang ditambahkan untuk memperkuat gerakan utama untuk tujuannya lebih realistis dan dramatis. Di sini contohnya yaitu kuda lari berdebu, kemudian ada orang sholat sarungnya diiringin dengan gerakan sarung. Langsung saja kita lihat contoh dari videonya. Untuk yang ke-8 yaitu follow talk and overlapping action. Follow talk adalah menggambarkan bagian tubuh lain yang bergerak meskipun objek telah berhenti. Sedangkan overlapping action sendiri ini adalah gerakan saling silang atau saling mendahului. Langsung saja contohnya yaitu misalnya rambut, baju, ekor, telinga, dan sebagainya. Akan tetapi bergerak beberapa saat walaupun orang tersebut berhenti. Langsung saja kita lihat videonya di sini. Kemudian untuk yang ke-9 ini adalah strike ahead and pose to pose. Dari keduanya ini memiliki dua cara yang dilakukan dalam membuat animasi dari sisi resort dan pengerjaan. Untuk strike ahead sendiri ini animator akan menggambar satu persatu dari frame per frame. Strike ahead ini memiliki kelebihan gambar yang konsisten karena dikerjakan oleh satu orang, namun kekurangannya adalah waktu pengerjaannya akan memakan waktu. Sedangkan untuk pose to pose ini adalah pembuatan animasi yang mana digambar pada keyframe tertentu. Lalu saja contohnya yaitu misal suatu gambar yang menunjukkan gerakan dari awal sampai akhir, yang dimana pose to pose. Kemudian pada gambar ini itu in betweennya itu dilanjutkan dengan asisten animator. Langsung saja kita lihat videonya, dimana di sini ada satu orang. Animating straight ahead starts with the first drawing and continues one drawing after the other Dan until the dilakukan end of the dengan scene is asisten reached. animator. Jadi The dia problem with the melakukan straight ahead technique is that you can lose size, berjalan volume,
and proportions using this ke method, depan. but it also allows for more spontaneity, freshness, and is usually more fun to work with. Fast and wild action scenes are usually done this way. Pose-to-pose animation is a more planned technique, as you animate with key drawings and then fill in the in-betweens to complete the animation. Size, volume, and proportions are controlled better this way. So are actions. A better way of working would include both straight ahead and pose-to-pose animation. Untuk yang ke-10 yaitu staging, di mana staging ini adalah pemantasan atau sebuah presentasi. Langsung saja kita masuk ke contoh, di mana dari sebuah ide cerita bagaimana supaya orang bisa memahami dengan jelas. Apakah perlu dengan long shot supaya semua gerakan terlihat atau cukup dengan close up saja? Langsung saja kita masuk ke videonya. Nah, di sini kita dapat lihat video dari staging. Use long, medium, or close-up shots as well as camera angles to tell a story. Make good use of the time allowed in your film so each scenes and shots of your movie relates to the story at hand. Do not confuse the audience with too many actions at once. Only use actions that clearly get the idea across, unless you want to infuse confusion. Staging directs the audience's attention to the story or idea being told. Baik, itulah video dari staging. Kemudian masuk ke yang ke-11 yaitu appeal, dimana appeal ini adalah penampilan animasi secara keseluruhan, yaitu penampilan dari animasi ini banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari gaya hingga format, apakah 2 dimensi atau 3 dimensi. Langsung saja kita masuk ke videonya, contoh videonya. Baik, itulah contoh video dari prinsip appeal. Kemudian untuk yang terakhir yaitu exaggeration. Exaggeration ini yaitu upaya untuk mendramatisir sebuah animasi sehingga lebih menarik, di mana rekayasa gambar ini memang lazim bersifat hiperbolis yang memberikan film animasi memiliki ciri khas tersendiri. Di sini contohnya yaitu orang melotot sampai matanya keluar. Kemudian ada contoh lagi yaitu mobil jalan reot-reot. Langsung saja kita lihat contoh videonya. Nah, itulah contoh-contoh dari 12 prinsip dasar animasi. Baik, itu saja yang dapat sampaikan dari penyampaian saya. Apabila terdapat kesalahan dari penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.